Bab 431. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Membuka dunia kecil sangatlah mudah, asalkan kultivasi seni bela diri mencapai level Wuzong dapat melakukannya. Sangat mudah untuk menghancurkan dunia kecil. Setiap pendekar dapat melakukannya. Mungkin orang lain dapat membantu Anda, dan mereka sangat bersedia membantu Anda. Namun, sangat sulit untuk mengintegrasikan dunia kecil kehancuran ke dunia kecil lainnya, bahkan jika itu adalah seorang jenius. Dalam proses mengintegrasikan dunia, pertama-tama kita harus meruntuhkan dunia kecil. Keruntuhan tidak dapat dilakukan dengan cepat atau lambat. Lambat bukanlah fusi yang baik, cepat cenderung meledak, itu adalah jalan buntu. Oleh karena itu, dalam proses seperti itu, seluruh hati Liu Yu berada dalam keadaan tegang dan tidak berani untuk rileks sama sekali. Berkat perhatian Liu Yu sepanjang waktu, jika dia hancur sebentar, mungkin dunia kecil asal sistem emas akan benar-benar meledak. Tampaknya dunia kecil ini, yang memiliki asal emas, harus tetap dalam integrasi akhir, yaitu, integrasi adalah yang paling menjanjikan sebelum menjadi orang suci bela diri. Meskipun Liu Yu tidak berhasil menyatukan dunia kecil asal-usul sistem emas, dia tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya, Liu Yu jelas menyadari kesulitan dalam menyatukan dunia kecil asal-usul sistem emas. Selain itu, hal itu juga dapat dianggap sebagai bagian dari pengalaman untuk mempersiapkan penyatuan berikutnya dari dunia kecil biasa lainnya. 3 hari kemudian, Liu Yu menyesuaikan keadaannya ke atas lagi, dan kemudian memulai babak penyatuan baru. Liu Yu memecah dunia kecil pertama, dan kemudian mulai bergabung dengan 19 dunia kecil lainnya. Kali ini, tanpa diduga mudah, segera, Liu Yu telah menyatu ke dalam 3 dunia kecil. Hal ini membuat Liu Yu sangat berani. Pada awalnya, 2 dunia kecil bergabung bersama, lalu 3, dan kemudian 4. Namun, pada awal runtuhnya 4 dunia kecil, tekanan yang kuat membuat tubuh Liu Yu Jiu terasa sangat tidak nyaman. Liu Yu tidak yakin, jika penyatuan paksa, akan menyebabkan tubuhnya sendiri runtuh. Kali ini, Liu Yu tidak berani lagi bersikap ceroboh sedikit pun, jujur saja, 3 dunia kecil itu menyatu dengan 3 dunia kecil. Dan lebih jauh lagi, menyatunya dunia kecil itu semakin menekan tubuh Liu Yu. Ketika ia menyatu dengan dunia kecil, tekanan pada tubuhnya berlipat ganda. Dalam hal ini, Liu Yu harus menyatukan 3 dunia kecil itu menjadi 2, lalu menjadi 1. Ia takut tubuhnya tidak dapat bertahan dan runtuh, dan ia mungkin secara tidak sengaja akan meruntuhkan dunia kecil itu dan meledak. Ketika dunia kecil terakhir menyatu, Liu Yu merasa lega. Pada saat ini, tidak berani sedikit pun terganggu, Liu Yu hanya bersantai, tetapi menemukan bahwa seluruh tubuhnya telah basah oleh keringat. Proses mengintegrasikan dunia kecil ini terlalu mengandalkan kekuatan pikiran. Liu Yu ingin sepenuhnya mengendalikan kekuatan dunia yang rusak, lalu mengintegrasikannya ke dalam dunia kecilnya sendiri. Meskipun sederhana, ia membutuhkan kontrol yang kuat, dan tidak boleh ada kesalahan dalam prosesnya. Konsentrasi semacam ini, tidak boleh ada sedikit pun gangguan dalam setiap detik, merupakan penderitaan yang sangat besar. Namun, melihat dunia kecil yang terdiri dari 20 dunia kecil, Liu Yu merasakan kepuasan, dan merasa bahwa betapapun sulitnya, itu sepadan. Selain itu, dibandingkan dengan dunia kecil emas asli, Liu Yuna, dunia kecil baru yang terdiri dari 20 dunia kecil, menemukan bahwa kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada dunia emas asli. Penemuan ini mengejutkan jiwa Liu Yu. Pada saat yang sama, ia mengerti mengapa begitu sulit untuk mengintegrasikan dunia kecil. Meskipun integrasi 20 dunia kecil ini mengurangi jumlah dunia kecil, itu memperkuat dunia kecil, dan kekuatan peningkatannya sangat keterlaluan. Sulit bagi Liu Yu untuk membayangkan betapa hebatnya jika 10 dunia kecil asal emas itu diintegrasikan. Dan di balik latar belakang yang begitu kuat, betapa sulitnya untuk mengintegrasikan dunia kecil itu dengan sukses. Bagaimanapun, semakin sulit untuk mengintegrasikan dunia kecil itu. Saat memikirkan hal ini, hati Liu Yu dipenuhi dengan keputusasaan. Jalan untuk mengintegrasikan dunia kecil itu tampaknya merupakan jalan buntu, dan Tuhan harus menghentikannya. Bagaimana dengan kematian? Jika kamu tidak melangkah ke jalur seni bela diri tertinggi, kamu akan mati. Tiba-tiba, Liu Yu mengatupkan bibirnya, dan kemudian, dengan raungan rendah, menutup mata terhadap darah di sudut mulutnya.
Untuk sesaat, seluruh tubuh Liu Yu memancarkan cahaya yang menyala-nyala, 71 dunia kecil yang ditinggalkannya, seperti bintang-bintang yang menyilaukan di langit, menerangi seluruh dunia. Kekuatan langit dan bumi, pada saat ini, juga digunakan oleh Liu Yu seperti jari. Terlebih lagi, memanfaatkan terobosan dalam kultivasi, akumulasi kendali harian Liu Yuping atas kekuatan langit dan bumi pecah dalam satu gerakan, dan kendalinya atas kekuatan langit dan bumi lebih jelas dari sebelumnya. Dan 20% dari kekuatan langit dan bumi. Di aula, Liu Yu dengan tenang membuka matanya, napas yang kuat, dengan teknik astringen, konvergensi bersih. Setelah dipromosikan menjadi Kaisar Wu, Liu Yu merasa bahwa dia telah sepenuhnya memasuki dunia baru, tidak pada level yang sama dengan Raja Wu. Meskipun pada level Raja Wu, Liu Yu mampu menantang kekuatan Kaisar Wu. Ketika kultivasi fisik dan ki-nya mencapai puncak Raja Wu, dia tidak takut dengan 4 atau 5 tingkat Kaisar Wu. Namun, setelah benar-benar memasuki Kaisar Wu, ia menyadari kekuatan seorang Kaisar Wu. Jika hanya seorang jenius biasa, mustahil untuk membunuh Kaisar Wu dengan melompati pangkat. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk melintasi alam yang hebat. Terutama setelah tingkat kultivasi menjadi semakin maju, tantangan untuk melompati level menjadi semakin sulit. Liu Yu tidak membual, tetapi mencari kebenaran dari fakta. Alam Kaisar bela diri jauh lebih kuat daripada Raja Wu, yang sama sekali bukan kelas. Pertama-tama, untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi, jika Anda tidak mengendalikan kekuatan langit dan bumi, maka kecuali Anda mengandalkan kekuatan absolut untuk menghancurkan, Anda dapat mengalahkan Kaisar Wu. Tanpa kekuatan langit dan bumi, bahkan jika Liu Yu merasa bahwa dirinya kuat, ia harus pergi ke puncak Raja Wu untuk menantang orang-orang kuat Raja Wu, meskipun ia merasa bahwa dirinya kuat. Kekuatan langit dan bumi adalah meminjam kekuatan tak terbatas untuk mengendalikan langit dan bumi jauh lebih kuat daripada yang dapat ditandingi Raja Wu. Kedua, setelah memasuki Kaisar Wu, kesadaran ilahi akan semakin diperkuat, dan kekuatan kehendak dapat secara bertahap bergabung menjadi satu. Pada saat itu, kehendak adalah kesadaran ilahi, dan kesadaran ilahi juga merupakan kehendak. Dengan peningkatan kekuatan kehendak yang ajaib, tidak akan sulit bagi kesadaran ilahi untuk menyebar hingga ribuan mil, dan hal-hal di sekitarnya akan menjadi sangat jelas. Kemampuan deteksi semacam ini jauh lebih kuat daripada kehendak seni bela diri atau kesadaran ilahi saja. Dikombinasikan dengan keuntungan dari terobosan semacam ini, kekuatan Wu Huang jauh lebih unggul daripada Wu Huang, yang hampir tidak dapat diatasi lebih sulit untuk mengolah dunia kecil dari daging dan batu giok. Kali ini, jika dia belum mencapai putaran kelima dari formula sihir 9 putaran dan tubuhnya telah diperkuat oleh sebagian besar, saya khawatir kali ini tubuhnya akan runtuh. Jika Anda ingin melakukan fusi berikutnya, Liu Yu tahu bahwa Anda harus menunggu sampai Anda menembus Kaisar Wu. Setelah integrasi dunia kecil, Liu Yu tahu dengan jelas bahwa apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menemukan kekuatan asal kayu. Karena kayu emas, air, api, dan tanah telah terbentuk, asal kayu adalah langkah berikutnya. Sangat disayangkan bahwa kekuatan asal dapat ditemukan tetapi tidak dicari, terutama asal kayu. Sangat sulit untuk menemukan asal kehidupan. Liu Yu hanya dapat melangkah selangkah demi selangkah, mencari peluang. Lepas pantai adalah daerah yang relatif terpencil yang berdekatan dengan daratan Cina. Serius, itu termasuk daerah perantara antara daratan Cina dan Laut Utara. Di tempat seperti itu, hampir mustahil untuk menemukan sumber kekuatan. Liu Yu sudah tidak sabar untuk pergi ke daratan Shenzhou, tempat berkumpulnya para seniman bela diri papan atas yang sebenarnya, dan berharap untuk mendapatkan sumber harapannya. Para pengikut Sekte Beiming dipanggil ke aula, dan Liu Yu memberitahu dia bahwa selama dia tidak ada, 10 tetua sementara pilihannya sendiri akan bertanggung jawab atas semua hal. Kemudian dia memberitahu semua orang untuk berlatih keras. Di mata banyak praktisi bela diri, Liu Yu pergi dengan cepat. Liu Yu tahu bahwa sebagian besar praktisi bela diri ingin mengikutinya, tetapi dia tidak berani menentang perintah Liu Yu. Dia hanya bisa menyaksikan dirinya pergi. Sambil mendesah, kecepatan Liu Yu meningkat tajam dan menghilang sepenuhnya di depan semua orang dan menghilang ke langit yang jauh. Shenzhou adalah benua yang sangat besar, yang terdiri dari 5 kuil. Kelima kuil tersebut masing-masing terletak di satu sisi dan di tengah. Di antaranya, kuil Qinglong berada di timur, kuil Macan Putih di barat, kuil Zukui di selatan,
dan kuil Xuanwu di utara. Adapun yang di tengah, konon yang paling kuat adalah kuil Shengwu, yang benar-benar lebih unggul dari keempat kuil lainnya. Akan tetapi, dulu, sekarang tidak lagi, dan sekarang, konon kuil prajurit suci adalah yang terlemah. Jika Presiden kuil Shengwu tidak masih hidup, 5 kuil itu akan menjadi 4. Akan tetapi, bagi Liu Yu saat ini, masih ada jarak. Karena saat ini, Liu Yuke baru saja meninggalkan daerah pesisir dan akan segera tiba di kekaisaran pertamanya di arah daratan Tiongkok, Kekaisaran Dayan. Kekaisaran Dayan memiliki sejarah yang panjang, dan pemimpinnya memiliki kultivasi wuzun tertinggi. Dengan kultivasi wuzun tertinggi, seluruh sekte dan keluarga kekaisaran tidak berani membuat masalah. Kota pertama yang dikunjungi Liu Yu disebut kota Qinghai. Itu adalah kota besar di Kekaisaran Dayan. Itu berada di tepi Kekaisaran Dayan dan dekat dengan Laut Utara. Awalnya, tidak mungkin tempat terpencil seperti itu memiliki kota besar, tetapi karena kedekatannya dengan Laut Utara dan keuntungan geografis alaminya, tempat itu menjadi salah satu dermaga terbesar di Kekaisaran Dayan. Karena dermaga itu, kota itu berkembang pesat dan makmur tak tertandingi. Itu adalah salah satu kota terbesar di Tiongkok. Tembok kota Qinghai sangat lebar dan tebal, membentang ribuan mil, dan gerbangnya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa Anda tidak dapat melihat tepinya saat Anda melihat ke atas, dan Anda tidak dapat melihat puncaknya saat Anda melihat ke atas. Pada saat ini, di jalan raya kota Qinghai, seorang pemuda sedang berjalan, sesekali melihat ke arah gedung-gedung, bukan Liu Yu, siapa lagi. Ini pagi hari, hiruk-pikuk tak berujung akan menyelimuti kota. Jalan-jalan di atas kuda air panjang, ramai, sisirong, pertukaran terus-menerus. Toko-toko di kedua sisi jalan juga merupakan gedung-gedung tinggi, orang-orang datang dan pergi, dan ada juga banyak teriakan di samping mereka. Camilan keji, makanlah. Untuk melindungi kecanduanmu, lewat saja, jangan lewatkan. Sutra yang sangat bagus, sutra asli. Datang dan lihatlah. Tidak perlu mengeluarkan uang. Liu Yu terpesona oleh semua jenis produk aneh. Ini bukan hal yang paling mengejutkan bagi Liu Yu, tetapi kultivasi seni bela diri di sekelilingnya. Apakah mereka ini para pendekar dari Tiongkok? Hampir yang terendah adalah Raja Wu. Jalanan penuh dengan Raja Wu, dan yang kuat dapat terlihat di mana-mana. Baru saja, setelah berjalan beberapa saat, saya bertemu dengan 5 Kaisar Wu. Melihat sekeliling sedikit Wu Xiu, Liu Yu, yang berada di antara kerumunan, benar-benar tercengang. Pada saat ini, Liu Yuke benar-benar merasakan seperti apa tingkat rata-rata para pendekar daratan Tiongkok. Kekuatan seperti ini, belum lagi dunia bawah utara, Raja Wu, adalah tempat yang paling kuat. Bahkan daerah pesisir sangat jauh dari sini. Tidak heran, tidak heran, tidak heran Yusun Yu berkata di depan Diaken Wang yang gemuk di gua tambang bahwa tinggal di Geng Dafeng pada akhirnya akan menghancurkan masa depannya. Ternyata memang begitu, kata Liu Yunan. Ada terlalu banyak orang kuat di daratan Tiongkok. Dalam lingkungan seperti itu, saya khawatir semuanya akan terpengaruh sedikit banyak. Bagi mereka seperti Yusun Yu, di perairan pesisir, mungkin Kaisar Wu adalah Kaisar Surga. Namun, di daratan Tiongkok, Yusun Yu berhasil menembus Kaisar Wu dengan mudah di lingkungan dan suasana seperti itu. Sedangkan untuk Wu Sheng, semuanya tergantung pada keberuntungan. Sebagai kota pertama yang datang ke daratan Tiongkok, dan juga kota besar, Liu Yu berencana untuk beristirahat selama beberapa hari, jadi dia berencana untuk mencari penginapan untuk beristirahat. Tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul di depan Liu Yu. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak bersuara dan berkata, bukankah itu cahaya senja? Yu Hui adalah sekelompok orang yang bergegas ke daratan Tiongkok bersama Wu Feng. Namun, pada awal bencana, 9 dari 10 praktisi seni bela diri di dunia bawah utara tidak pernah lolos dari bencana. Mereka terbunuh atau ditangkap. Menurut tebakan Liu Yu, saya khawatir jumlah praktisi seni bela diri yang telah melarikan diri dari Sengtian kurang dari 1 tangan. Adalah palsu untuk mengatakan bahwa mereka tidak senang jika mereka dapat bertemu satu di sini. Yu Hui jelas tidak menemukan Liu Yu. Setelah keluar dari sebuah toko, dia siap untuk pergi. Cahaya senja, Liu Yu memanggil setelah cahaya senja. Tiba-tiba terdengar suara, membuat cahaya senja tertegun, berkata pada dirinya sendiri, ini bukan suara Liu Yu. Ketika Yu Hui berbalik, dia hanya melihat Liu Yu berdiri di depannya dan menatapnya sambil tersenyum.
Liu Yu, apakah itu benar-benar kamu? Cahaya senja melotot, beberapa orang berseru terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Liu Yu akan muncul di sini, di depannya. Ini benar-benar terlalu langka, dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat bertemu lagi dengan Wu Xiu dari Tanah Ming Utara, tetapi juga Liu Yu. Melihat penampilan Yu Hui yang bersemangat, Liu Yu juga sedih. Sangat sedikit praktisi seni bela diri yang dapat bertahan hidup di dunia bawah utara, dan mereka yang dapat bertahan hidup dan datang ke sini sangat sedikit. Setidaknya untuk saat ini, Liu Yu hanya melihat Yu Hui dua orang menemukan sebuah hotel untuk duduk. Cahaya senja mulai bercerita tentang pengalamannya. Sejak kemunculan tiba-tiba penangkapan mereka, para praktisi seni bela diri dari dunia bawah utara muncul. Ia memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri, dan kemudian terus bergerak menuju ke arah Sensu. Selama periode ini, mereka bertemu Tianyu dan Putri Jing. Oleh karena itu, mereka pergi bersama-sama. Meskipun mereka tersandung, mereka beruntung. Meskipun mereka menghadapi beberapa krisis, mereka menyelamatkan hari itu dan akhirnya tiba di kota Qinghai. Setelah itu, ia dan sang putri memutuskan untuk pergi ke kuil. Dan ia, karena ia sudah muak dengan hari-hari ketakutan di sepanjang jalan dan kemakmuran di sini, memutuskan untuk tinggal di sini daripada pergi bersama Tianyu dan Putri Jing. Melihat Yu Hui, beberapa malu untuk mengatakan bahwa ia tidak terus bergerak maju, tetapi Liu Yu merasa bahwa Yu Hui tidak melakukan apa-apa. Setiap orang memiliki pilihannya sendiri. Anda tidak dapat memilih hanya karena orang lain memilih. Dengan cara ini, itu mungkin tidak baik. Dan Yu Hui jelas merupakan situasi seperti itu. Meskipun bakat Yu Hui bagus, masih ada sedikit celah dibandingkan dengan Tian Jiao seperti Tuan Muda Tianyu dan Putri Jing. Jika Yu Hui pergi mengikuti ujian di 5 kuil, dia mungkin tidak akan berhasil. Tidak akan terlalu menyedihkan untuk melakukan perjalanan yang sia-sia. Oleh karena itu, Liu Yu menghibur dan berkata, "Saudara Yu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Apa yang cocok untukmu adalah yang terbaik. Selain itu, aku percaya bahwa jika saudara Yu bersedia berlatih keras, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai sesuatu di kota Qinghai." "Baiklah, saudara Liu, kamu benar. Aku belum menyerah berlatih di kota Qinghai ini. Aku telah berburu dan membunuh monster untuk dijual. Ketika aku telah mengumpulkan batu roh, aku akan pergi ke gerbang utama di dekat kota Qinghai dengan beberapa teman yang kukenal untuk mengikuti penilaian. Kemudian aku akan menjadi murid Sekte Chihuo. Mungkin aku dapat menembus Kaisar Wu dengan sukses, aku tidak tahu." Dihibur oleh Liu Yuyi, Yu Hui tersenyum dan berkata kepada Liu Yu. Melihat Yu Hui memiliki rencana seperti itu, Liu Yu sangat senang dan berkata, "Saudara Yu, saya tidak tahu berapa banyak batu roh yang masih kurang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya? Saya masih kekurangan lebih dari 2000 keping batu roh kelas atas. Saya hanya memiliki kelas 2 Raja Wu. Saya hanya bisa memburu beberapa Raja Wu dan monster yang baru mengenal Raja Wu di dekat Laut Utara. Itu akan memakan waktu lebih dari setahun." Afterglow menghitung secara kasar, katanya. Liu Yu mengangguk, dan hatinya tergerak. Dia mengeluarkan 10.000 batu roh dan berkata, "Saudara Yu, 10.000 batu roh kelas atas di sini adalah investasi saya padamu. Saya berharap di masa depan, jika ada praktisi seni bela diri dari dunia bawah utara yang lewat di sini, Anda dapat membantu mereka." "Bagaimana caranya? Jika aku bertemu dengan praktisi bela diri di dunia bawah utara, aku akan membantu jika aku memiliki kemampuan." Yu Hui menolak dengan tergesa-gesa. Meskipun dia sangat membutuhkan batu roh, dia tidak mau menerima batu roh yang diberikan Liu Yu. "Ketika saatnya tiba, mereka akan dapat membantu, tetapi saya pikir kamu dapat membantu mereka." Setiap kata Liu Yu seolah-olah memberikan batu-batu ini bukan untuk memberinya cahaya, tetapi untuk membantu orang lain, biarkan cahaya tidak memiliki alasan untuk menolak. Akhirnya, Yu Hui mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mengambilnya terlebih dahulu." Liu Yuke mengangguk puas ketika dia melihat Yu Hui menerimanya. Kemudian dia bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu selalu tinggal di kota Qinghai?" Dengan senyum pahit, Yu Hui berkata, "Aku tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di sana. Aku khawatir batu roh yang aku peroleh dari berburu monster 1 hari tidak cukup. Aku tinggal di kota Qinghai selama 1 malam. Aku telah tinggal di desa-desa dan kota-kota di luar kota. Aku datang ke kota Qinghai hanya untuk menjual monster yang aku buru." Liu Yu mengangguk. Memang,
Liu Yu juga merasa bahwa barang-barang di kota Qinghai sangat mahal. Melihat penampakan cahaya senja, dia telah tinggal di kota itu. Saya khawatir dia sudah terlilit hutang. Liu Yu mengganti topik pembicaraan dan bertanya, saya baru saja datang ke kota Qinghai. Saya tidak tahu banyak tentang kota Qinghai, dan saya kurang tahu tentang Kekaisaran Dayan. Apakah Anda tahu apakah ada peristiwa besar baru-baru ini? Yu Hui menyimpulkan beberapa perkembangannya sendiri dalam beberapa tahun terakhir, dan berkata, untuk mengatakan hal terbesar, tentu saja tentang 5 kuil yang mengadakan ujian masuk bersama setiap 100 tahun sekali. Oh, Liu Yu bersemangat, berkata, bisakah Anda memberitahu saya secara rinci? Yu Hui mengangguk. Dia tahu bahwa perhatian terbesar Liu Yu adalah tentang 5 kuil. Lagi pula, yang dipikirkan Liu Yu adalah pergi ke 5 kuil. Saat ini, Yu Hui berkata, meskipun 5 kuil biasanya menerima siswa, mereka semua direkrut secara terpisah oleh masing-masing perguruan tinggi, dan 5 kuil akan bersatu untuk menerima siswa setiap 100 tahun. Para murid yang benar-benar berbakat umumnya akan mengambil bagian dalam penilaian perekrutan siswa bersama-sama oleh 5 kuil. Ini tidak hanya akan memungkinkan kita untuk bertemu banyak orang kuat dari generasi yang sama, tetapi juga mendapatkan banyak hadiah dalam proses ujian. Belum lagi, 10 teratas dapat memilih perguruan tinggi manapun untuk bergabung, sementara 100 teratas akan dipilih oleh 5 kuil, dan 90 orang yang tersisa akan direkrut ke perguruan tinggi. Setelah mendengarkan, mata Liu Yu berbinar dan bertanya, saya juga ingin berpartisipasi. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kau ingin ikut? Kudengar sebagian besar latihan bela diri yang mereka ikuti adalah Kaisar Wu, dan hanya Kaisar Wu yang boleh ikut. Penilaiannya sangat kejam, dan tidak peduli hidup atau mati. Terlalu berbahaya. Kakak Liu, sebaiknya kau menyerah saja. Yu Hui membujuk bahwa meskipun dia tidak tahu kekuatan Liu Yu, dia tahu betapa berbahayanya itu. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan Liu Yu terlibat. Liu Yu berkata, aku belum memutuskan apakah akan ikut atau tidak. Pertama, beritahu aku bagaimana dan kapan harus ikut. Melihat ini, Yu Hui menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berencana untuk mengatakannya, karena ini bukan rahasia. Aku khawatir semua orang di jalan tahu. Cara mengikuti penilaian sangat sederhana. Hanya Kaisar Wu yang kuat yang boleh ikut. Daratan Tiongkok terlalu besar, dan 5 kuil tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Oleh karena itu, setiap kekaisaran harus memilih satu. Metode penyaringan di Kekaisaran Dayan adalah dengan mengikuti kompetisi arena Dayan yang dilaporkan oleh pemimpin Kekaisaran Dayan. 100 teratas dapat mewakili kerajaan Dayan untuk berpartisipasi dalam penilaian laporan dari 5 kuil. Salah satu alasannya, ini adalah cara yang baik untuk mengumpulkan bakat dari 5 kekuatan besar untuk seluruh kekaisaran. Jika kamu benar-benar ingin berpartisipasi, sebaiknya kamu pergi ke rumah tuan kota lebih awal untuk mendapatkan plat nomor yang kamu ikuti. Masih ada lebih dari setahun sebelum kompetisi tantangan Kekaisaran Api Besar dimulai. Setelah mendengarkan pengantar Yu Hui tentang pemilihan Kekaisaran Dayan, hati Liu Yu diam-diam menjadi wajar. Sama seperti kota Laut Bintang, ada begitu banyak Kaisar Wu di antara mereka. Saya tidak tahu berapa banyak Kaisar Wu yang akan ambil bagian di dalamnya. Namun, kota Kekaisaran Dayan sangat sedikit. Jika Anda ingin menjadi salah satu dari 100, Anda dapat membayangkan betapa sulitnya memilih satu dari 1.000.000 atau satu dari 100.000. Namun, meskipun dia terkejut bahwa ini adalah pesta untuk kaisar yang kuat, Liu Yu sangat ingin mencoba. Melihat ini, Yu Hui mengingatkan dengan cemas, Liu Yu, arena tantangan tidak sederhana. Selama para peserta dapat membunuh sesuka hati, biasanya ada 100 kaisar Wu yang masuk, dan hanya satu orang yang keluar hidup-hidup. Selain itu, sebagian besar orang kuat di level Wu Huang 7 atau lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari mereka kuat, sangat kuat. Petik 2. Liu Yu mengangguk, tetapi dalam hatinya dia memutuskan untuk ikut serta. Tidak ada angin yang dapat memaksa di medan duel, dan juga mengambil inisiatif untuk tetap berada di medan duel untuk menghadapi pertarungan hidup dan mati lagi dan lagi. Meskipun dia tidak ingin bersaing, dia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Liu Yu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertarung dengan rekan-rekannya. Melihat ekspresi Liu Yu, cahaya senja tahu bahwa Liu Yu tidak mendengarkan kata-katanya sendiri. Setelah menghela nafas, Yu Hui berkata, aku tahu tidak ada gunanya bagiku untuk menasihatimu. Namun, jika kamu mengambil bagian dalam arena tantangan,
kamu harus lebih berhati-hati. Dalam beberapa tahun terakhir, jika tidak jauh, dikatakan bahwa kota Qinghai juga telah menghasilkan banyak bakat, termasuk 2 orang dengan konstitusi khusus. Liu Yu mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Jika tidak berhasil, aku tidak akan memaksakan diri. Tetapi ceritakan padaku tentang beberapa tuan muda yang terkenal. Di generasi muda, ada api merah menyala dari sekte api merah. Dikatakan bahwa dia adalah tubuh roh api. Meskipun dalam pertempuran, tubuh roh apinya membuat apinya lebih kuat, tetapi tubuh roh api adalah tubuh roh, dan memiliki afinitas tinggi terhadap aura sistem api. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan dia benar-benar lebih unggul daripada kultivasi seni bela diri dari generasi yang sama. Petik 2. Putri Kekaisaran Dayan, Huo Linger, putri kaisar saat ini, tidak memiliki fisik khusus, tetapi kekuatannya sangat kuat. Di antara Kaisar Wu, hanya ada sedikit saingan. Sekarang prestasinya telah mencapai tingkat ke-8 Kaisar Wu. Di Kekaisaran, tidak ada yang pernah mengalahkannya. Yu Hui memperkenalkan Liu Yu satu persatu, dan Liu Yu menemukan bahwa setiap dari mereka benar-benar kuat. Satu persatu, mereka semua mencapai setidaknya tingkat ke-6 Kaisar Wu, dan bahkan lebih dari 7 tingkat. Liu Yu menyadari bahwa prestasinya saat ini agak rendah. Setelah berpamitan dengan Yu Hui, Liu Yu mengetahui situasi itu lagi dan terkejut dengan berita itu. Kekaisaran Dayan bertanggung jawab untuk memilih 72 kota besar. Untuk setiap kota besar, setidaknya ada beberapa juta atau bahkan puluhan juta wuhuang. Dengan cara ini, ada banyak pelatihan seni bela diri untuk Kekaisaran Dayan. Selain itu, meskipun dikatakan bahwa selama Kaisar Wu kuat, ia dapat mengambil bagian dalam kompetisi, tetapi pada kenyataannya, demi asuransi, sebagian besar praktisi seni bela diri yang mengambil bagian dalam kompetisi adalah wuhuang tingkat 6 atau lebih tinggi. Selain itu, banyak praktisi seni bela diri ingin mengambil bagian dalam ujian sekali dalam 100 tahun untuk menekan penampilan prestasi mereka di Banbu Wudi, sehingga mereka dapat menonjol di antara mereka dan menjadi murid dari 5 kuil, dan juga mendapatkan perhatian dari kuil dan memperoleh berbagai manfaat. Dengan cara ini, seberapa sulitkah bagi 100 kaisar bela diri yang kuat untuk muncul dari prestasi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya? Liu Yu yakin dengan kekuatannya sendiri, tetapi saat ini, dia tidak begitu yakin. Meskipun dia belum lama berada di ranah Kaisar Wu, kekuatan aslinya mampu bersaing dengan Jenderal Wu Huang yang berada di peringkat 4 atau 5. Namun sekarang, hampir semua siswa yang mengikuti ujian masuk berada di atas peringkat 6 Kaisar Wu. Dengan prestasinya, beberapa di antaranya terlalu rendah. Namun untungnya, masih ada lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun, baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Liu Yu berencana untuk meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin dalam 2 tahun untuk melihat di mana dia dapat meningkatkan kultivasinya. Jika Anda dapat mencapai peringkat 6 wuhuang atau lebih tinggi, Anda dapat mencoba ujian. Jika tidak dapat, Liu Yu berpikir lebih baik menyerah dan mengambil jalur rutin. Lebih baik berlatih ki sendiri atau dengan batu roh murni. Dengan cara ini, Yuan sejati dapat menjadi cukup murni dan kuat. Sebaliknya, lebih baik memiliki beberapa ramuan untuk membantu pemurnian tubuh, karena pemurnian tubuh bergantung pada kultivasi diri, dan beberapa di antaranya terlalu lambat. Anda tahu, Liu Yu melahap keberadaan bakat tersebut, dan membuatnya menyerap roh batu roh 10 kali lebih cepat daripada kultivasi seni bela diri biasa. Butuh waktu lama untuk membuat terobosan satu persatu. Jika kita memperbesar waktu terobosan setiap ranah kecil Liu Yu sebanyak 10 kali atau 100 kali, saya khawatir berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dahulu, Tanah Ming Utara kekurangan sumber daya, jadi sangat sulit untuk menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk formula sihir Jiushuan Liu Yu. Beberapa di antaranya hanya dapat digantikan oleh ramuan serupa, belum lagi pil yang dapat meningkatkan kecepatan formula sihir Jiushuan. Saat ini, ujian masuk 5 kuil akan segera tiba. Butuh waktu terlalu lama untuk meningkatkan tubuh sendiri. Oleh karena itu, Liu Yu datang ke kamar dagang di dunia untuk melihat apakah ada pil yang dapat meningkatkan kultivasi tubuh. Sebagai kota besar, ada beberapa cabang kamar dagang dunia di kota Qinghai. Liu Yu memasuki salah satunya sesuka hati. Kamar dagang Kaisar Wu tampaknya lebih makmur daripada yang ada di dunia. Selain itu, jelas bahwa presiden cabang ini tidak sepenting orang yang tinggal di dekat laut. Karena dia hanya tahu bahwa dia adalah murid dari ahli pedang penguasa,
tetapi dia tidak tahu bahwa dia adalah putra istana suci tertinggi. Liu Yu mengatakan niatnya secara langsung. Setelah mendengarkannya, ketua klub berkata dengan menyesal, jika kamu ingin meningkatkan formula sihir Jiu Xuan dengan cepat, harta karun surgawi biasa tidak akan berperan besar. Kamu membutuhkan harta karun surgawi yang asli. Harta karun surgawi seperti itu berguna bagi semua orang bijak bela diri. Terlalu sulit untuk mendapatkannya. Bahkan jika kamu benar-benar mendapatkannya, kamu akan dirampok oleh orang bijak bela diri yang kuat, tidak ada peluang untuk mendapatkannya. Liu Yu kecewa karena dia ingin meningkatkan dirinya dengan cepat. Melihat kekecewaan Liu Yu, Presiden klub berkata, sebenarnya, untuk meningkatkan formula sihir 9 putaran, kamu tidak harus menggunakan bahan-bahan alami dan harta bumi. Metode lain juga dapat digunakan. Di depan mata Liu Yu, dia mengira bahwa dia telah berada di area pertambangan, bukankah dia memiliki pengalaman meningkatkan kekuatan pemurniannya dengan cepat. Untuk sementara waktu, saya sampai pada titik tanduk sapi, memikirkan pil pemurnian tubuh, dan harta karun surgawi meningkatkan kekuatan fisik saya, tetapi saya melupakan ini. Liu Yu bertanya dengan penuh semangat, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sebenarnya, ada banyak cara. Namun, salah satunya paling dekat dengan sini, dan yang lainnya agak jauh. Karena Anda ingin meningkatkan kekuatan fisik seseorang, Anda hanya dapat memilih di sana. Kata Presiden klub. Oh, saya tidak tahu di mana itu. Liu Yu bertanya dengan penuh semangat. Ketua cabang berkata sambil tersenyum, di sana ada Tianfeng Canyon. Sebulan kemudian, Liu Yu meninggalkan kota Qinghai dan menuju ngarai Tianfeng. Setelah diperkenalkan oleh Presiden cabang kota Qinghai, ngarai Tianfeng adalah ngarai alami. Angin kencang di dalamnya sangat kuat dan angin dingin menusuk. Semakin dalam, semakin dahsyat angin kencang dan semakin rendah suhunya. Bahkan master seni bela diri yang paling kuat pun tidak berani memasuki area yang paling tertutup dengan mudah. Namun, tempat seperti itu adalah tempat alami terbaik untuk menempa tubuh. Liu Yu memilihnya sebagai tempat penempaannya sendiri. Setelah panas yang ekstrim, tempat itu sangat dingin. Di mana ngarai Tianfeng berada, ia harus melewati gurun yang disebut Sahara. Ngarai Tianfeng dikelilingi di tengah gurun. Arti Sahara adalah terjemahan dari bahasa etnis khusus di gurun, yang berarti lautan pasir yang tidak bisa keluar. Oleh karena itu, gurun Sahara juga dikenal sebagai lautan pasir kematian. Saya tidak menyangka akan ada gurun sebesar itu di dekat Laut Utara. Itu benar-benar gurun terbesar di dunia, dan ada berbagai macam hal aneh. Melihat padang pasir yang luas di depannya, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, lalu melangkah masuk ke dalamnya. Begitu melangkah masuk ke padang pasir, Liu Yu menjadi sangat berhati-hati. Nama lautan kematian bukan hanya karena lingkungan di padang pasir yang sangat panas. Meskipun lingkungannya panas, itu tidak cukup untuk mengancam orang-orang yang berkuasa di atas Kaisar Wu. Ancaman sebenarnya bagi binatang buas di laut adalah kematian. Binatang buas pasir ini, yang terlemah, adalah Raja Wu, tingkat Kaisar Wu, ada banyak, bahkan, nasib buruk, mungkin ada binatang buas pasir tingkat Kaisar Wu. Begitu melangkah masuk ke padang pasir, Liu Yu merasakan napas beberapa binatang buas pasir, salah satunya adalah tingkat Kaisar Wu. Liu Yu merasakan binatang buas pasir tingkat Wu Huang. Tampaknya binatang buas pasir tingkat Wu Huang lebih tajam dari Liu Yu. Tiba-tiba, kaki Liu Yu bergetar, dan getarannya menjadi semakin parah, seolah-olah ada sesuatu yang akan menembus tanah. Liu Yu langsung terbang keluar dari padang pasir. Boom, hampir pada saat yang sama, seekor binatang buas raksasa berbentuk kalajengking memanjat keluar dari dasar gurun. Duri tajam di belakangnya, seperti senjata panjang, bersinar dengan cahaya dingin, meraung ke arah Liu Yu terdekat. Ini adalah binatang pasir kelas 2 dari Kaisar Wu. Melihat kedatangan tusukan tajam kalajengking dengan cahaya dingin, Liu Yu membuat pedang backhand, dan cahaya putih yang menyala-nyala bertabrakan dengan ekor kalajengking. Puff! Pedang Liu Yu tidak masuk ke ekor kalajengking secara langsung, tetapi sulit untuk menusuknya sekitar 2 inci. Sungguh karapas yang kuat. Aku khawatir kalajengking raksasa ini tidak sederhana. Meskipun aku memukulnya dengan santai, itu cukup untuk membuatku memainkan kekuatan serangan kelas 4 Kaisar Wu. Aku tidak menyangka kalajengking raksasa di sini bukanlah halangan besar. Liu Yu menatap kalajengking raksasa itu dan berseru dalam hatinya. Bahan kalajengking raksasa ini sangat bagus.
Mungkin bisa digunakan untuk membuat bejana kekaisaran yang bagus. Meskipun sedikit terkejut dengan pertahanan kalajengking raksasa itu, Liu Yu tidak terlalu memperhatikannya. Sedikit lebih serius, monster tingkat Wu Huang ini dibunuh oleh Liu Yu, dan karapas kalajengking raksasa itu diawetkan sepenuhnya. Perkiraan konservatif, seharusnya bernilai puluhan ribu batu roh berkualitas tinggi. Setelah membersihkan kalajengking raksasa itu, Liu Yu merasakan bahwa beberapa binatang pasir tingkat Raja Wu yang terburu nafsu segera berhenti dan bersembunyi. Dalam hal ini, Liu Yu terkekeh acuh tak acuh, tetapi terus bergerak maju. Selanjutnya, Liu Yu bertemu dengan banyak binatang pasir, dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Liu Yu menyelesaikannya satu per satu. Tentu saja, jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah, dia langsung melarikan diri. Beberapa kali, Liu Yu bertemu dengan binatang pasir yang sebanding dengan tingkat ke-9 Kaisar Wu. Jika dia tidak berlari cepat, dia akan mendapat masalah. Dan meskipun begitu, Liu Yu terluka parah. Jika dia tidak kuat secara fisik, saya khawatir situasinya akan sangat berbahaya. Pada saat yang sama, Liu Yu juga memiliki penilaian kasar tentang kekuatannya sendiri, dan kekuatannya mencapai sekitar 7 tingkat yang sebanding dengan Kaisar Wu. Tentu saja, jika menyangkut kemampuan untuk melarikan diri, itu masalah lain. Tubuh Liu Yu kuat, dan binatang pasir di puncak Kaisar Wu tidak dapat mengejar wabah dunia kecil. Selama seseorang dapat menahan pukulan tanpa mati, sangatlah wajar untuk melarikan diri dari kehidupan. Selain itu, Liu Yu juga menemukan bahwa dipukuli hingga muntah darah tidak hanya bermanfaat, yaitu, setelah pemulihan mereka sendiri, kekuatan fisik dapat membuat beberapa kemajuan. Jika tidak terlalu berbahaya untuk bertemu monster seperti itu, dia akan berada dalam bahaya hidupnya jika dia tidak ceroboh. Liu Yu benar-benar ingin bertemu lebih banyak dan dipukuli beberapa kali. Sementara Liu Yu sedang dalam perjalanan, di arah lain tempat Liu Yu berada, seorang wanita gagah berani dalam gaun biru tua berdiri di udara dengan wajah penuh amarah. Menyebalkan, ada pasir kuning tak berujung di mana-mana. Tidak ada cara bagiku untuk menentukan arah bahkan sebagai koordinat. Memegang peta ini sama saja dengan tidak ada apa-apa. Aku harus mencarinya seperti orang buta. Wanita dalam gaun biru tua itu melihat peta di tangannya dan meraung marah. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia datang ke padang pasir, dan dia telah mencarinya menurut peta di tangannya. Dalam setengah tahun terakhir, dia hampir memutar padang pasir setengah lingkaran. Yang dia lihat setiap hari adalah pasir kuning tak berujung. Mengenai harta karun, tidak ada yang akan marah selama setengah tahun. Aku tidak percaya. Sulit untuk hidup di padang pasir kecil. Aku akan terus mencarinya. Setelah menentukan arah, wanita berpakaian biru tua itu terus bergerak maju. Arah di depan, tepat di seberang Liu Yu, juga tidak tahu apakah mereka bisa bertemu. Hei, Gongsun Xuan, apakah kamu pikir kamu hanya tahu tentang harta karun? Aku sudah tahu tentang harta karun itu sejak lama, dan aku tahu kamu punya petanya. Hanya butuh waktu lama untuk memulai. Agak tidak terduga, selama kamu mengikutinya dengan saksama, menemukan harta karun itu tidak mudah. Di belakang Gongsun Xuan, seorang wanita berpakaian biru tua, seorang pemuda yang dingin menatap Gongsun Xuan yang berjalan sangat cepat, dan berkata sambil mencibir. Dia telah memperhatikan Gongsun Xuan dengan saksama. Setelah Gongsun Xuan meninggalkan rumah tuan kota, dia tahu bahwa Gongsun Xuan siap untuk memperjuangkan harta karun itu. Karena itu, dia mengikuti Gongsun Xuan secara diam-diam. Akan tetapi, Gongsun Xuan tidak menemukan pintu masuk harta karun itu selama setengah tahun, yang membuatnya merasa aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia telah terbongkar. Oleh karena itu, Gongsun Xuan sengaja tidak pergi ke pintu masuk harta karun itu dan berjalan-jalan sendiri. Tidak peduli apakah dia menemukanku atau tidak, aku akan mengikutinya seperti ini untuk melihat siapa yang lebih sabar. Pada akhirnya, kita semua berpartisipasi dalam penilaian kota Qinghai dengan prestasi seperti itu. Bagaimanapun, kamu adalah satu-satunya yang cocok untukku di kota Qinghai. Pemuda yang dingin itu berpikir demikian, dan kemudian terus mengikuti Gongsun Xuan. Seiring berjalannya waktu, Liu Yu semakin dekat dengan ngarai Tianfeng. Meskipun ada pasir di sekelilingnya, Liu Yu masih bisa merasakan hawa dingin. 1 jam kemudian, ngarai Tianfeng akhirnya membuka tabirnya di depan Liu Yu.
Langit dan bumi terhubung dalam warna putih yang sama. Es besar di kedua sisi ngarai seperti puncak terbalik dengan tepi tajam. Di ngarai, semuanya tampak diwarnai putih, megah dan indah. Liu Yu mempercepat langkahnya. 1 hari kemudian, dia akhirnya tiba di depan ngarai. Angin dingin, hula, Bingli bersiul, es besar itu, telah sepenuhnya membeku dengan ngarai. Angin dingin yang begitu kuat tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Berpikir bahwa dia akan tinggal di sini untuk periode waktu berikutnya, Liu Yu melangkah masuk ke dalamnya. Dingin, ini adalah perasaan pertama Liu Yu. Kemudian, seluruh ngarai tampaknya merasakan hal-hal aneh memasuki ngarai. Intinya, seperti bila angin dingin yang bertiup ke arah Liu Yu. Liu Yugang ingin menggunakan Zenyuan untuk melawan, tetapi tiba-tiba teringat bahwa ia sedang melatih tubuhnya. Ia menggunakan Zenyuan untuk melawan, dan bagaimana mungkin lapisan pelindung pertahanan disusun di permukaan untuk mencapai efek penempaan tubuh. Terpaksa menahan dingin yang menusuk di tubuhnya, Liu Yu berusaha sebisa mungkin untuk menghadapi angin dingin yang sesungguhnya. Sakit, dingin yang menusuk, sakit yang menusuk. Liu Yu tidak menyangka bahwa angin dingin itu begitu ganas. Bahkan jika ia tidak menjalankan formula sihir 9 putaran, ia tidak membuka tubuh suci 9 putaran, dan membuka 5 kali kekuatan tempur. Namun, tubuh fisiknya juga sebanding dengan kultivasi seni bela diri dari pemurni tubuh biasa. Namun, angin yang kencang itu dengan mudah menghancurkan tubuhnya. Ketika darah hampir meluap, fungsi fisik Liu Yu yang kuat membuat darah membeku dengan cepat, tersendat, dan segera pulih. Melihat ini, Liu Yu sangat gembira. Ia tidak mengira bahwa tubuhnya seperti tubuh abadi. Selama cederanya tidak serius, ia dapat pulih dengan mudah. Ketika pertama kali datang ke sini, Liu Yu berdiri di tempat yang sama, berniat untuk beradaptasi dan melanjutkan perjalanan. Semakin dalam, angin akan semakin kencang, ini hanya area paling pinggiran, Anda dapat dengan mudah menusuk kulitnya, jangan biarkan dia ceroboh. 10 hari kemudian, Liu Yu merasa bahwa area terluar tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Ketika dia digaruk di tubuhnya, dia tidak merasakan apa-apa selain sedikit kesemutan. Kita seharusnya bisa melanjutkan perjalanan. Agar aman, kita hanya perlu menambah jarak sejauh 100 meter. Memikirkannya, Liu Yu bangkit, menyerap aura untuk mengolah tubuhnya, dan berjalan maju. Angin kencang menghantam Liu Yu, mendesis, dan hampir mengeluarkan percikan api, tetapi tidak banyak berpengaruh pada tubuh Liu Yu. 100 meter di depan, kekuatan angin kencang di sini meningkat pesat, tetapi hanya sedikit menembus permukaan tubuh Liu Yu. Mungkin setelah tinggal di sini paling lama 2 hari, dia harus melanjutkan perjalanan lagi. Ini bukan yang diharapkan Liu Yu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Liu Yu memikirkannya di dalam hatinya, dan kemudian melanjutkan tanpa ragu-ragu. 100 meter, 200 meter, 300 meter. Liu Yu tidak berhenti sampai dia mencapai posisi 500 meter. Baiklah, itu saja. Berpikir bahwa Liu Yu sudah duduk. Liu Yu membiarkan angin kencang yang kuat menderu, merobek tubuhnya, dan kemudian, mengandalkan fungsi tubuh, setelah menghabiskan banyak energi, Liu Yu dengan cepat memulihkan tubuhnya. Dengan cara ini, setiap kali patah tulang diperbaiki, kekuatan tubuh Liu Yu tidak meningkat banyak, tetapi benar-benar meningkat, dan lagi, efeknya signifikan. Dalam sekejap mata, 3 bulan kemudian, Liu Yu terus seperti ini, dan Liu Yu merasa bahwa dia masih jauh dari menembus putaran kelima formula ajaib, yang membuat Liu Yu khawatir. Saya tidak bisa terus seperti ini lagi. Saya khawatir pada awal kompetisi, saya tidak akan dapat menembus pertengahan semester. Terlebih lagi, saya harus menghabiskan waktu untuk meningkatkan kultivasi fisik saya. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Liu Yu tidak tinggal lebih lama lagi. Dia terus maju, membiarkan darah memotong tubuhnya. Dengan cara ini, kemampuan pemulihan Liu Yu sendiri telah sepenuhnya mengimbangi kecepatan angin. Darah telah sepenuhnya mewarnai Liu Yu menjadi manusia darah, tetapi Liu Yu tampaknya tidak mengetahuinya. Hanya ketika dia merasa bahwa dia tidak dapat mempertahankannya begitu cepat, dia dapat melanjutkan formula ajaib 9 putarannya dan melanjutkan. Formula ajaib 9 putaran tiba-tiba membuat Liu Yu merasa jauh lebih baik, dan kecepatan pemulihan tubuhnya mencapai keseimbangan lagi. Namun, saat Liu Yu terus bergerak maju,
angin kencang itu menjadi semakin ganas dan kuat. Angin itu hampir sepenuhnya membungkus Liu Yu di dalamnya, dan hampir tidak berhenti menghancurkan tubuh Liu Yu sejenak. Angin kencang itu merobek kulit dan tubuh Liu Yu, memperlihatkan tulang-tulang putih di dalamnya. Tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup untuk mencapai pertengahan transisi kelima sebelum ujian. Tubuh suci 9 putaran, bukalah. Liu Yu berteriak dalam hatinya. Momentum yang kuat meletus dari Liu Yu, dan cahaya kemasan dan hitam yang tak berujung mengalir di tubuh Liu Yu, membuatnya seperti iblis. Kecepatan pemulihan tubuh Liu Yu juga cepat hingga batasnya. Di bawah tulang putih yang padat, butiran-butiran terbang keluar, dan kemudian daging merah cerah mulai tumbuh keluar. Teruslah maju. Mata Liu Yu tegas, berkemauan keras, biarkan dia bersikeras, bersikeras, bersikeras lagi. Batasnya, hingga batasnya, Liu Yu sekali lagi mencapai batasnya, Liu Yu jelas, dia tidak bisa bergerak maju. Lebih jauh ke depan, akan ada bahaya nyata bagi hidupnya. Namun, Liu Yu masih tidak mau. Dia punya firasat bahwa jika dia berhenti, dia ingin berlatih sampai pertengahan putaran kelima dari formula sihir 9 putaran. Hanya sedikit lagi. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri dalam hatinya. Kemudian, Liu Yu melangkah maju lagi, setiap langkah begitu sulit. Liu Yu, yang hampir tidak memiliki daging di tubuhnya, berjalan sendirian di tengah angin, seperti orang tua yang menderita rahitis. Setelah 10 langkah, Liu Yu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia jatuh dan berbaring di tanah miring, tidak bisa bergerak. Liu Yu ingin menopang dirinya sendiri dan duduk, tetapi dia tidak dapat menggunakan semua kekuatannya. Liu Yu tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia masih tertiup oleh angin kencang, dan seluruh yuan dan kekuatan sejati tubuhnya digunakan untuk menahan angin dingin. Jika kamu ingin bangun, aku khawatir kamu harus menunggu sampai kamu pada dasarnya beradaptasi dengan keadaanmu saat ini. Liu Yu yang tidak berdaya hanya dapat berbaring dan menjalankan formula sihir 9 putaran untuk pulih. Angin dingin, cedera menusuk tulang, kelelahan fisik dan mental, tetapi membuat Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup matanya, tidur nyenyak. Sosok yang mengenakan gaun biru tua menyapu puncak ngarai Tian Feng dari ketinggian. Sangat menarik untuk melihat sosok Liu Yu yang seperti semut biasa di bawah. Saat ini, dia sedang sibuk mencari harta karun di lembah dalam sekejap mata, waktu telah berlalu selama 4 bulan. Liu Yu menghabiskan 4 bulan dalam tidur nyenyak. Pada saat ini, seluruh tubuh pohon Willow Giok dapat dilihat dalam keadaan yang menyedihkan, yang berbeda dari pohon Willow Giok. Angin di sekitarnya, berubah menjadi angin sungguhan, masih bersiul, tetapi ketika angin itu mengenai Liu Yu, kecuali suara Jinming, tubuhnya masih utuh. Tiba-tiba, Liu Yu membuka matanya, melontarkan kalimat pertama, bagaimanapun. Juga, atau menjadi, formula sihir 9 putaran, bagaimanapun juga, atau ke tengah putaran kelima. Saat ini, Liu Yu memiliki sedikit ketakutan yang tersisa. Dia merasa bahwa jika dia bergerak maju sedikit saja, tulang-tulangnya mungkin akan hancur. Dia tidak tahu bagaimana cara bertahan. Dia hanya merasa beruntung karena telah berhasil. Sepertinya kita tidak dapat mengambil terlalu banyak risiko di masa depan. Lebih baik berlatih selangkah demi selangkah. Liu Yu mendesah dalam hatinya, jika saja dia tidak bersemangat mengikuti ujian masuk 5 kuil sekali dalam 100 tahun, aku khawatir dia tidak akan bercanda tentang hidupnya sendiri. Selain itu, tidak ada orang lain yang memilih datang ke sini untuk melatih tubuh mereka kecuali diri mereka sendiri. Jelas, mereka tidak rela menderita rasa sakit seperti itu ketika ada metode pembentukan tubuh lainnya. Berbalik, Liu Yu membiarkan angin dingin bertiup, tidak bergerak seperti gunung, memeriksa kondisinya sendiri. Meskipun kekuatan Huang Liu dan Qiang Yu telah ditingkatkan dari tahap awal hingga puncak. Jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Qi ke puncak kelas 6 Kaisar Wu, bahkan di antara yang kuat dari Kaisar Wu, itu akan lebih kuat. Setidaknya, Liu Yu yakin bahwa dengan prestasinya saat ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah besar berurusan dengan generasi muda Kaisar Wu di kota Qinghai dan sebagian besar Kaisar Wu di kerajaan Dayan. Setelah memeriksa kondisi fisiknya, Liu Yu mengangguk puas dan berencana untuk pergi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Setelah berjalan begitu lama, dia tidak dapat melihat Grand Canyon di samping tanah. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang apa yang ada di tengah Grand Canyon yang dapat menyebabkan angin dingin seperti itu.
Setelah menghitung waktu secara diam-diam, seharusnya ada cukup waktu baginya untuk menerobos ke puncak kelas 6 Kaisar Wu. Liu Yu berencana untuk melihat apakah dia dapat pergi ke area paling tengah dan apa yang ada di area paling tengah. Apakah area paling tengah benar-benar seperti rumor, bahkan jika itu adalah orang suci bela diri, hampir mustahil untuk mencapai area tengah. 1 langkah, 2 langkah, tidak terlalu banyak perasaan. Meskipun angin kencang yang menerpa Liu Yu kuat, Liu Yu tidak merasakan banyak hal dan sepenuhnya berada dalam jangkauan bantalan. Setelah hampir 1 kilometer maju, meskipun Liu Yu merasa tidak nyaman secara fisik, dia dapat terus menahan jurus sihir 9 putaran. Sekali lagi, Liu Yu hendak melanjutkan, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Tubuh suci 9 putaran terbuka, Liu Yu tiba-tiba bergegas keluar, seteguk darah langsung terlempar ke udara, dihancurkan oleh angin kencang. Dalam hal ini, Liu Yu seolah tidak menyadarinya, wajahnya penuh dengan kebahagiaan dan ekspresi ketakutan yang masih ada. Ketika dia melangkah di langkah itu, angin kencang tiba-tiba meningkat beberapa tingkat, dan arus dingin yang kuat juga meningkat beberapa tingkat. Begitu Liu Yu melangkah masuk, dia merasakan angin kencang dan udara dingin tidak tepat. Dia bergegas keluar, hanya gelombang susulan yang menyapu dirinya, yang membuatnya sangat terluka. Liu Yusi tidak ragu bahwa jika dia sedikit terlambat, angin kencang dapat mencabik-cabiknya dalam sekejap, dan tidak ada rem yang tersisa. Liu Yu berdiri dengan keyakinan samar bahwa bahkan jika dia seorang santo bela diri, dia mungkin tidak dapat menembusnya. Tidak berani menyelidiki lagi, Liu Yu tahu, tidak ada perbedaan antara area terlarang dan area terlarang, yang bukan seperti yang bisa kamu lihat sekarang. Melihat waktu semakin dekat, Liu Yu tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi dan berencana untuk kembali melalui jalan semula. Dalam perjalanan kembali, angin kencang semakin mengecil. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa ketika dia tiba di tempat dia jatuh lagi, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa angin kencang di sini tidak kencang. Bagaimana dia bisa jatuh di sini? Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu tidak terlalu banyak mendesah dan melanjutkan. Gongsun Xuan, kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan apa yang kamu dapatkan, atau kamu tidak akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. Sebuah suara dingin terdengar di telinga Liu Yu. Segera, suara lain yang jelas dan manis keluar, dan berkata dengan marah, Jin Sengwu, kamu orang jahat, aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya mengikuti bibiku sepanjang waktu, tetapi juga menyerangku. Kamu tunggu, kita belum selesai. Selesai mengatakan itu, wanita ini terus berlari, arahnya tepat di mana Liu Yu berada. Liu Yu menebak siapa mereka. Seorang wanita dengan gaun biru panjang, gagah berani dan tampaknya terluka parah, telah bergegas ke Liu Yu. Nak, tolong bantu aku menghalangi orang-orang yang mengejarku. Jika kau bisa hidup, aku akan membayarmu. Jika kau mati, aku akan membalas dendam untukmu. Wanita berbaju biru itu merasakan bahwa ada bakat yang datang dari tidak jauh. Namun, ketika dia mengetahui bahwa kultivasi Liu Yu adalah tingkat ketiga Kaisar Wu, dia kecewa. Dia dan Jin Sengwu, yang mengejarnya, adalah pencapaian tingkat 8 Kaisar Wu. Kekuatan mereka yang sebenarnya tidak sebanding dengan tingkat 8 Kaisar Wu biasa. Namun, dia hanya berharap Liu Yu dapat menghentikan Jin Sengwu sedikit, sehingga dia dapat berjuang untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Gongsun Xuan datang kepada Liu Yu dengan tergesa-gesa dan mengatakan kepadanya untuk tidak memberi Liu Yu kesempatan untuk menolak. Liu Yu tiba-tiba mendengar kata-kata Gongsun Xuan. Dia tertegun dan kemudian berkata, maaf, aku tidak tertarik dengan hadiahmu. Selain itu, jika aku benar-benar mati, kamu akan membalas dendam padaku. Apa gunanya? Yu Gongsun Xuan sangat khawatir ketika dia marah. Dia banyak terluka sekarang, dan kekuatannya mencapai 60% dari kekuatan puncaknya. Kekuatan semacam ini bukanlah lawan dari Jin Sengwu, yang memiliki 9 dari 10 kekuatannya yang tersisa dan tidak menghabiskan banyak. Dalam hatiku, aku benci bahwa aku tidak berhati-hati dan waspada, dan berhasil diserang oleh Jin Sengwu. Kalau tidak, dengan kekuatannya, Jin Sengwu tidak mungkin mendapatkannya. Melihat ekspresi Gongsun Xuan yang marah dan tak berdaya, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, yang mengingatkannya pada Yu Nyao. Bukankah Yu Nyao sama seperti saat pertama kali melihatnya? Bagaimanapun, meskipun Liu Yu kesal, dia masih berhati lembut.
Sambil mendesah, Liu Yu bertanya, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Jika aku puas, aku akan membantumu. Gongsun Suan-Suan tertegun, tetapi sikap Liu Yu tiba-tiba berubah. Aku bisa memberimu buah surga dan bumi, yang dapat meningkatkan kendali kekuatan surga dan bumi oleh seorang praktisi seni bela diri. Kata Gongsun Suan-Suan. Mata Liu Yu berbinar dan berkata, buah surga dan bumi, ada buah seperti itu. Apa yang ada di sana? Daratan Tiongkok, luas dan tak terbatas, apapun yang luar biasa, dapat muncul. Gongsun Suan-Suan tidak peduli, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Dia tahu terlalu sedikit tentang daratan Tiongkok. Mungkin tidak ada apa-apanya untuk memiliki buah seperti itu, mengulurkan tangan kanannya, Liu Yu berkata, ambillah. Apa? Ambil apa? Aku tidak tahu mengapa. Gongsun Suan-Suan terdiam. Liu Yu tidak marah dan berkata, tentu saja, itu hadiahnya. Sekarang kamu tidak memberiku hadiah. Jika kamu tidak membayarku apa yang harus dilakukan, aku tidak mengenalmu. Meskipun buah Tiandi sangat berharga, itu juga alasan mengapa orang di belakangku mengejarku, tetapi aku adalah wanita dari rumah pemimpin kota. Bagaimana aku bisa melunasi hutangku karena satu buah Tiandi? Selain itu, jika aku memberikannya kepadamu, kamu akan menjadi murah ketika kamu mati. Gongsun Suan-Suan berkata dengan marah. Penampilan pohon willow itu membuatmu tidak ingin mendengarnya. Ini kamu, ingatlah untuk menghentikannya selama yang kamu bisa. Gongsun Suan-Suan mengeluarkan salah satu buah surga dan bumi dan melemparkannya ke Liu Yu. Kemudian dia terbang menjauh dengan cepat. Liu Yu melihatnya, ini adalah buah yang dalam, hampir hitam, sekilas dapat merasakan bahwa ada kekuatan khusus. Liu Yu jelas, buah ini seharusnya benar. Senang menutupnya, Liu Yu bermaksud untuk mewujudkan janjinya, bagaimanapun juga, mengambil uang rakyat, bantuan bencana bagi rakyat. 1/4 jam kemudian, seorang pemuda terbang ke atas Liu Yu. Dia melihat Liu Yu dan menemukan bahwa kultivasinya sangat rendah sehingga dia adalah Kaisar Wu tingkat 3. Oleh karena itu, dia berencana untuk pergi dan terus mengejar Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu melemparkan tinju langsung ke sisi lain, yang membuat langkahnya harus terhenti. Mati, teriak Jin Sengwu dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia diprovokasi oleh seorang pria yang memandang rendah dirinya sepenuhnya dan hanya memiliki Kaisar Wu tingkat 3. Jangan pernah memikirkannya, Jin Sengwu merekam telapak tangan raksasa Yuan sejati untuk menekan Liu Yu dengan ganas. Liu Yu tidak menghindar, dan memukul telapak energi Jin Sengwu. Gelombang energi yang kuat setelahnya secara langsung menghancurkan angin kencang yang kuat di sekitar kedua orang itu. Di mata Jin Sengwu yang terkejut, Liu Yu tidak terluka dan berkata sambil tersenyum tipis, menurut ide wanita yang kau kejar, aku benar-benar datang kepadamu untuk mati dan menunda waktu. Meskipun dia tersenyum, Liu Yu memperkirakan kekuatan Jin Sengwu dan kekuatannya sendiri. Kekuatan fisikku seharusnya setara dengan kemampuan lawan untuk bertanding. Ketika aku telah meningkatkan kultivasi Kiku, seharusnya mudah untuk mengalahkannya. Liu Yu berpikir, siapa kau? Jin Sengwu mulai bersikap serius. Baru saja, meskipun itu hanya pukulan acak darinya, kekuatan yang dia gunakan tidak terlalu kuat. Namun, tidak mudah untuk mengambil alih kultivasi seni bela diri umum dari 6 atau 7 tingkat Kaisar Wu. Liu Yu, di sisi lain, sangat santai sehingga dia tidak terluka, dia terkejut karena meremehkan Liu Yu. Liu Yu adalah seorang binaragawan, dan latihan Qi hanyalah bantuan. Jin Sengwu sangat mengenal kota Qinghai dan seni bela diri di sekitarnya. Namun, tidak ada yang dapat menandingi Liu Yu. Ia merasa heran ketika Liu Yu lahir di kota Qinghai. Liu Yu tidak menjawab, ia baru saja menembus tingkat kultivasi fisiknya dan sedang mencari seseorang untuk melatih tangannya. Tanpa diduga, ia bertemu dengan Jin Sengwu. Ada baiknya ia menguji pedangnya dengannya. Tanpa ragu, Liu Yu langsung membuat Jin Sengwu tidak berdaya dan hanya dapat bertarung dengan Liu Yu. Ketika diketahui bahwa Liu Yuxiu hampir setara dengannya, ia berniat untuk mundur. Namun, ia harus mengejar Gongsun Suan-Suan. Apakah ia dapat membuang-buang waktunya di sini? Sayang sekali Liu Yu tidak dapat membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Ia begitu sombong sehingga ia dapat menghancurkan Jin Sengwu secara langsung. Tidak ada keterampilan, hanya kekuatan absolut dan pertahanan absolut. Jin Sengwu juga mengeluarkan pedang panjangnya dan menusuk sudut mati Liu Yu, berharap dapat memukul Liu Yu dengan keras.
Sayangnya, kendali kekuatan Liu Yu berada di luar dugaannya. Liu Yugen tidak memberi pihak lain kesempatan apapun. 1 jam kemudian, kedua belah pihak masih Liu Yu, tetapi tidak bisa saling berhadapan, pihak lain juga tidak bisa menerima Liu Yu. Tiba-tiba, Liu Yu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Baiklah, tugasku telah selesai. Selamat tinggal." Meskipun dia mengucapkan kata-kata yang kejam, Jin Sengwu tidak mengejar Liu Yu. Awalnya, meskipun dia tidak memiliki banyak harapan, dia masih ingin mencoba mengejar Gongsun Xuan yang terluka. Kedua, Jin Sengwu tahu bahwa hampir mustahil baginya untuk mengalahkan Liu Yu. Mendengar kata-kata ancaman Jin Sengwu, Liu Yu tidak memperhatikannya. Pada saat yang sama, dia berpikir, "Aku khawatir, tidak lama lagi, kita akan bertemu lagi." Prestasi Jin Sengwu tidak lemah, dan dia masih sangat muda. Liu Yu tidak percaya bahwa Jin Sengwu tidak akan mengambil bagian dalam ujian arena tantangan yang diadakan oleh Kekaisaran Dayan. Pada saat itu, kedua belah pihak pasti akan bertemu lagi. Liu Yu memiliki beberapa harapan, ketika pihak lain melihat ekspresinya. Kembali ke kediaman kota Xinghai, Liu Yu mulai berlutut dan berusaha keras untuk meningkatkan prestasinya ke tingkat ke-6 Kaisar Wu sesegera mungkin. Selain itu, Liu Yu juga mengeluarkan buah surga dan bumi. Dia terkejut dan tahu bahwa buah surga dan bumi itu berharga. Kita harus tahu bahwa setelah terobosan Kaisar Wu, pangkat Kaisar Wu ada hubungannya dengan kultivasinya, tetapi yang terpenting adalah mengendalikan kekuatan surga dan bumi. Tingkat kelas dapat membuat Anda mengerahkan lebih banyak kekuatan, tetapi jika terbatas, itu dapat memberi Anda keuntungan ketika orang lain memahami kekuatan surga dan bumi yang sama seperti Anda. Tentu saja, selain latihan bela diri Liu Yu yang memiliki 100 dunia kecil, Liu Yu pasti akan mengalahkan lawannya bahkan jika dia memahami kekuatan langit dan bumi 10% lebih tinggi dari Liu Yu. Tingkat dapat ditingkatkan sendiri secara perlahan. Namun, pengendalian kekuatan langit dan bumi terkait dengan kemauan. Itu bukan peningkatan kultivasi, dan kekuatan kemauan akan meningkat dengan cepat. Paling-paling, ketika kultivasi ditingkatkan, itu dapat membuat semangat tumbuh lebih cepat. Itu saja, dapat dikatakan bahwa mudah untuk meningkatkan kultivasi, tetapi sulit untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Pengendalian kekuatan langit dan bumi membutuhkan kemauan yang kuat, dan kekuatan kemauan terkait dengan semangat manusia. Oleh karena itu, perlu untuk mengumpulkan waktu, atau memiliki pemahaman tiba-tiba untuk membuat semangat secara bertahap lebih kuat, atau untuk meningkatkan kekuatan semangat seseorang melalui pencerahan. Akibatnya, Liu Yu, misalnya, telah mengendalikan 20% kekuatan langit dan bumi ketika kultivasinya baru saja menembus Kaisar Wu. Namun, kultivasinya menembus tingkat ketiga Kaisar Wu. Dapat dikatakan bahwa kultivasinya telah mengalami kemajuan pesat, tetapi kendali atas kekuatan langit dan bumi hanya meningkat setengahnya, membuat kendali Liu Yu atas kekuatan langit dan bumi menjadi lebih dari 20,5%. Bahkan Gongsun Xuan dan Jin Sengwu sama, meskipun pencapaian mereka telah mencapai tingkat ke-8 Kaisar Wu. Namun, untuk kendali atas kekuatan langit dan bumi, karena waktu pelatihan mereka masih singkat, kemauan mereka tidak cukup kuat, dan mereka hanya mengendalikan 40% dari kekuatan langit dan bumi. Buah-buah langit dan bumi, serta harta karun semacam ini, telah mengubah situasi ini dan mempercepat peningkatan pesat dalam kekuatan para jenius ini untuk mengendalikan langit dan bumi. Karena alasan inilah Jin Sengwu sangat tertarik pada buah surgawi. Liu Yu memperkirakan bahwa jika bukan karena buah surgawi yang hanya yang pertama yang efektif, saya khawatir Gongsun Xuan mungkin tidak mau memberinya harta karun yang begitu bagus. Dalam hati mendesah, Liu Yu sebenarnya tidak ragu sedikit pun untuk menaruh buah langit dan bumi di pintu masuk. Bahan alam dan harta karun semacam ini harus disempurnakan lebih awal, dan yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan kita sendiri. Warna buah tiandi yang pekat akan mencair di pintu masuk, dan kemudian perasaan sejuk akan mengalir ke titik akupuntur Tiansu di atas dahi Liu Yu. Perlahan, roh misterius dari batu giok itu menyebar. Liu Yu dapat merasakan bahwa rohnya tidak menolak kekuatan misterius ini, tetapi menyerapnya dengan rakus. Liu Yu dapat merasakan bahwa rohnya menguat, dan tekadnya juga maju dengan pesat. Perasaan ini membuat Liu Yu ketagihan, menikmati kenikmatan dari dalam hati. 30%, 35%, 45% itu cukup untuk meningkatkan kemampuan Liu Yu dalam mengendalikan kekuatan langit dan bumi hingga 45%.
Memanfaatkan kekuatan ini, kecepatan Liu Yu dalam menyerap batu roh meningkat pesat, dan kultivasinya meningkat pesat. 4 bulan kemudian, dari penyelenggaraan kompetisi seleksi kota Qinghai, hari semakin dekat, tinggal 3 hari lagi, kompetisi akan dimulai. Liu Yu juga memilih untuk mengikuti Bea Cukai. Kali ini, memanfaatkan kekuatan langit dan bumi dengan pesat, Liu Yu baru saja meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-7 Kaisar Wu. Sekarang, Liu Yu memiliki keyakinan mutlak untuk menyapu bersih seluruh Wu Huang Wuxiu di kota Qinghai, baik itu berlatih kultivasi Qi maupun kultivasi fisik. Liu Yu sudah tidak sabar untuk bertarung dengan seni bela diri dari generasi yang sama. Setelah 3 hari, Liu Yu meninggalkan penginapan dan menuju ke rumah kepala kota. Hari ini, diadakan oleh kantor Tuan Kota, yang bertanggung jawab untuk memilih kandidat yang mewakili kota Qinghai untuk berpartisipasi dalam seleksi akhir ibu kota kekaisaran. Lautan manusia, langit, dan tanah telah sepenuhnya memenuhi rumah Tuan Kota. Namun, ini bukan pelatihan seni bela diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi, tetapi untuk melihat kegembiraan. Karena akan ada siaran langsung gambar di atas rumah Tuan Kota, dan langkah pertama penyaringan ada di dunia kecil. Dunia kecil ini berada di gunung belakang rumah Tuan Kota. Itu adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh yang kuat. Wilayahnya luas dan tak terbatas, penyaringan tingkat pertama akan dilakukan di sana. Ada cukup banyak orang. Berdiri di antara orang-orang yang mengikuti ujian, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun dia sudah menduga akan ada banyak orang kuat di Wu Huang, sungguh tidak disangka lebih dari 10 juta orang ikut serta dalam Wuxiu. Namun, jika dipikir-pikir lagi, angka ini sudah bisa diduga. Di kota Qinghai saja, akan ada jutaan orang kuat dari keluarga Wu. Kota Qinghai adalah satu-satunya kota terdekat yang bisa dipilih. Banyak kota lain juga datang ke sini untuk berlatih seni bela diri. Ini adalah acara besar yang diadakan 100 tahun sekali. Gongsun Xuanyuan, pemimpin kota Qinghai, duduk di puncak meja. Dia memancarkan aura yang kuat dan berkilau seperti matahari. Sebagai penguasa kota Qinghai, dia ingin menekan para bangsawan dari semua sisi. Dia adalah orang kuat di puncak Kaisar Wu. Gongsun Xuanyuan menunduk, melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata, "Mari kita mulai." Ada 10.000 plat nomor di pusat dunia kecil, 100 orang yang mendapatkan plat nomor terbanyak dapat pergi ke ibu kota kekaisaran atas nama kota Qinghai dan bersaing untuk mendapatkan tempat ujian masuk di 5 kuil. Tiba-tiba, semua praktisi seni bela diri bergegas ke dunia kecil, dan auranya seperti pelangi. Baru setelah lebih dari separuh Wuxiu yang perkasa masuk, seorang wanita dengan gaun biru tua datang terlambat, bukan Gongsun Xuanyuan. Gongsun Xuanyuan mendatangi Gongsun Xuanyuan dan bertanya, "Ayah, aku baru saja keluar dari Bea Cukai, bukankah aku datang terlambat?" "Ayah, aku tidak mengatakan bahwa dengan kapasitasku, aku dapat langsung memberimu tempat untuk berpartisipasi dalam ujian Kekaisaran Dayan. Mengapa bertarung dengan mereka?" Cara Gongsun Xuanyuan memanjakan. Gongsun Xuanyuan tampak tegas dan berkata, "Yang aku butuhkan adalah kekuatanku sendiri." "Baiklah, ayah. Aku akan masuk. Hati-hati, jika ayah dalam bahaya." Gongsun Xuanyuan mengangguk dan berkata. Gongsun Xuanyuan mengangguk. Dia tidak ragu bahwa ayahnya telah menyempurnakan dunia kecil Wuzun, yang bertanggung jawab untuk penyaringan. Hanya dalam satu pikiran, dia mengendalikan dunia kecil Wuzun. Gongsun Xuanyuan berjalan menuju pintu masuk dunia kecil, melihat kerumunan di pintu masuk, dan tiba-tiba, sosok yang dikenalnya memasuki kelopak mata Gongsun Xuanyuan. Orang itu, bagaimana dia bisa baik-baik saja? Gongsun Xuanyuan sangat terkejut. Dia mengira Liu Yu pasti sudah mati. Dia siap memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam pada Liu Yu. Tanpa diduga, Liu Yu tidak melakukan apa-apa. Gongsun Xuanyuan bergegas menuju pintu masuk dengan kecepatan tinggi, berniat untuk mengejar Liu Yu dan bertanya dengan jelas. Namun, Liu Yu menghilang begitu dia memasuki dunia kecil. Ketika Gongsun Xuanyuan memasuki dunia kecil, di mana dia bisa menemukan Liu Yu. Dalam hatinya, Liu Yu berlari kencang, tetapi Gongsun Xuanyuan dengan cepat meninggalkan tempat ini dan menuju ke pusat dunia kecil. Memasuki dunia kecil, perasaan Liu Yu menjadi besar. Pada saat yang sama, Liu Yu merasa bahwa selain penghalang ruang yang kuat, dunia kecil juga sangat nyata. Gunung, sungai, dan danau telah mulai mengubah yang virtual menjadi nyata.
Tidak seperti dunianya sendiri, tidak peduli apapun gunung dan danau, itu hanyalah energi. Satu-satunya dunia nyata. Hati Liu Yu terlintas sebuah ide, ini seharusnya menjadi apa yang disebut satu-satunya dunia yang benar. Hanya satu-satunya dunia nyata yang dapat sepenuhnya melepaskan diri dari dunia batin dan hanya meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Secara bertahap telah menjadi lingkungan tempat mereka tinggal. Dunia kecil seperti itu telah mulai membentuk sebuah siklus. Jika dapat menjadi santo bela diri atau bahkan dewa bela diri, dunia kecil pasti akan menjadi dunia nyata, sepenuhnya mandiri dan sepenuhnya independen dari dunia luar. Tidak heran orang lain mengatakan bahwa satu-satunya dunia sejati sangat kuat. Bahkan jika Anda memiliki 100 dunia kecil, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan Wu Xiu, yang hanya memiliki satu dunia sejati. Satu-satunya dunia sejati telah dipisahkan dari kategori dunia kecil. Secara alami, ada perbedaan besar dalam tingkat keparahannya. Liu Yu mendesah dalam hatinya. Pada saat yang sama, saya tidak bisa tidak merasa tidak berdaya. Saya tidak tahu kapan harus berintegrasi ke dalam 100 dunia kecil saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa berhasil. Nak, serahkan semua barangmu. Tepat saat Liu Yu maju, dia dihentikan oleh Wu Xiu, seorang kaisar seni bela diri tingkat 8. Dia mengancam Liu Yu. Liu Yu terdiam. Tanpa diduga, Wu Xiu tahu bahwa sangat sulit baginya untuk mendapatkan plat nomor itu. Dia ikut serta dalam pemilihan ibu kota kekaisaran. Dia bahkan berencana untuk meraup untung besar dengan memanfaatkan kesempatan ini. 1/4 jam kemudian, Wu Xiu, yang baru saja akan merampok Liu Yu, hanya tersisa selembar kain perca. Semua barang lain di sekitar tubuhnya dirampas oleh Liu Yu. Setelah dilepaskan oleh Liu Yu, kepalanya tidak berani kembali. Dia pergi dengan cepat dan segera menghilang di kejauhan. Liu Yu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia tidak terlalu tertarik pada seni bela diri, karena tidak banyak harta di dalamnya. Namun, karena pihak lain ingin merebut milik mereka sendiri, tentu saja, mereka tidak bisa bersikap sopan. Ini hanya episode kecil. Setelah Liu Yu menyelesaikan masalah, dia terus bergerak maju. Dunia kecil itu terlalu besar, dan itu adalah transmisi acak. Liu Yu tidak tahu persis area tempat dia berada, tetapi dengan perasaannya, dia terbang menuju pusat dunia kecil itu. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak Wu Xiu yang provokatif, yang semuanya diselesaikan oleh Liu Yu satu persatu. Kecepatannya tidak melambat setengah menit. Namun, Liu Yu merasa bahwa peruntungannya tampaknya tidak terlalu baik. Dia seharusnya dikirim ke tepi. Oleh karena itu, setelah terbang untuk waktu yang lama, dia tidak melihat bayangan plat nomor, yang membuat Liu Yu sangat tertekan. Raungan, suara Leng Liu tiba-tiba terdengar oleh Yu Yu. Setelah berjalan begitu lama, yang dia temui hanyalah Wu Xiu. Dia pikir Wu Xiu hanya ada. Tanpa diduga, ada monster. Liu Yu tiba-tiba menjadi serius. Jelas, krisis di dunia kecil bukan hanya para pejuang manusia ini. Lari, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada monster setingkat Kaisar Wu? Saat itu, sekelompok Wu Xiu berlari dengan panik di dunia kecil, dan di belakang mereka ada seekor kera raksasa Gunung Tai. Selain itu adalah kera besar Gunung Tai setingkat Kaisar Wu. Hanya dengan satu kaki, ratusan orang kuat Kaisar Wu akan jatuh. Baru setelah mereka berlari ratusan mil dan menemukan bahwa kera besar Gunung Tai tidak mengejar mereka. Di sekitar plat nomor, ada beberapa binatang buas di setiap arah. Umumnya, mereka adalah setengah langkah tingkat Wudi, dan yang lebih kuat adalah tingkat Wudi. Bagaimana kita bisa bertarung untuk itu? Banyak praktisi seni bela diri melolong. Mereka pikir mereka beruntung, tetapi mereka mengirim mereka ke daerah yang dekat dengan plat nomor. Siapa tahu, itu adalah awal dari mimpi buruk mereka. Begitu mereka mendekati plat nomor, mereka diserang oleh binatang buas ini. Binatang buas ini, satu persatu, sangat ganas. Hanya satu cangkir teh akan membuat pelatihan seni bela diri mereka di daerah itu menderita kerugian besar. Mereka tidak berani mendekati daerah itu. Untungnya, binatang buas ini tampaknya memiliki beberapa batasan, dan mereka tidak jauh dari area tempat plat nomor itu berada. Kalau tidak, saya khawatir, kerugiannya akan lebih serius. Saya pikir kita harus bekerja sama untuk menghadapi binatang buas itu, kalau tidak seorang pun dari kita yang bisa mendapatkan plat nomor itu. Seorang Wu Xiu dari 8 tingkat Kaisar Wu berkata kepada orang banyak. Ya,
Kita harus bersatu terlebih dahulu dan menyelesaikan binatang buas ini. Mengenai persaingan untuk plat nomor nanti, kita akan melihat kemampuan kita masing-masing. Ada tanggapan langsung. Ya, binatang buas tidak lebih baik dari manusia. Mereka tidak memiliki kecerdasan, hanya naluri. Ada harapan untuk menghadapinya. Kita semua setuju bahwa binatang buas tidak lebih cerdas daripada manusia dan monster. Jika mereka adalah manusia atau monster setingkat Kaisar Wu, kita pasti sudah putus asa. Lagi pula, jika Anda menyerang binatang buas, ia tidak akan menghindar sebagian besar waktu, tetapi akan membangkitkan keganasannya. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk dihadapi. Tetapi jika Kaisar Wu manusia, kecepatannya sangat cepat, ingin saling memukul sulit, bagaimana cara menang? Tidak dapat memukul pihak lain, hanya dapat dipatahkan oleh masing-masing. Namun, meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, kemunculan tiba-tiba binatang buas yang kuat dan ganas itu tidak lagi dapat mereka atasi dalam pelatihan seni bela diri mereka sendiri. Begitu Wuxiu masuk, banyak daerah lain mulai membudidayakan seni bela diri. Meskipun Liu Yu berada di tempat terpencil, tetapi cukup cepat, juga kebetulan diundang, Liu Yu tidak menolak untuk bergabung dengan mereka. Secara bertahap, ratusan ribu praktisi seni bela diri bergabung. Tiba-tiba, mereka menjadi lebih percaya diri dan terorganisasi, dan mulai menyerang monster setingkat Kaisar Wu. Hampir pada saat yang sama, di tiga arah lainnya, Yan Qiwo dari Sekte Api Merah, Jin Shengwu dari keluarga pertama kota Qinghai, dan Gongsun Xuanxuan dari kediaman kepala kota mengorganisasi hampir 1 juta tim untuk menyerang binatang buas di wilayah mereka sendiri. Raungan, melihat Wuxiu datang lagi, 5 kera besar Gunung Tai, yang menjaga arah Liu Yu, memukul dada mereka dengan marah, dan kemudian melompat turun dari gunung dengan plat nomor. Di mata seekor semut, tubuhnya sebesar gedung pencakar langit. Tetapi sekarang semut pengganggu seperti itu, bahkan berulang kali mengganggu mereka, membuat mereka benar-benar marah. Untuk sesaat, semua praktisi seni bela diri terpesona oleh momentumnya dan tidak berani bertindak gegabah. Saya tidak tahu siapa yang meraung, jangan takut, kita punya banyak orang. Tidak terlalu sulit untuk menyelesaikannya. Banyak dari mereka takut pada beberapa binatang buas setingkat Kaisar Wu. Sambil meraung, 5 kera besar Gunung Tai bergegas ke kerumunan, dan lengan mereka yang besar menyapu ke arah mereka. Kera besar itu hanyalah kekuatan yang sangat dahsyat, ia hampir merobek ruang, membuat orang panik, dan bergegas mundur. Kemudian, mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan menyerang kera besar itu dengan ganas. Untuk sesaat, seluruh dunia menjadi cantik, berwarna-warni, memancarkan keindahan yang mematikan. Meskipun serangan semua orang tidak pada frekuensi yang sama, banyak orang yang tidak sama. Meskipun lebih dari separuh orang menyerang pada saat yang sama, mereka juga langsung meledakkan kera raksasa dari Gunung Tai. Meskipun kera besar Gunung Tai segera bangkit kembali, itu juga memberitahu kita bahwa kera besar Gunung Tai bukanlah tak terkalahkan karena kekuatan besar banyak orang. Terus menyerang. Kali ini, dengan pengalaman sebelumnya, kami tiba-tiba memiliki pemahaman yang baik, dengan sedikit kerjasama, tiba-tiba, kekuatannya meningkat pesat. Seekor kera besar dari Gunung Tai berada di dekat kerumunan. Namun, ia langsung diserang oleh mereka semua. Ia bangkit sambil meraung dan matanya menjadi merah. Tidak, kera besar ini gila, dan kekuatannya meningkat pesat. Wuxiu ketakutan dan meraung. Dan keempat kera besar lainnya juga menjadi sangat ganas, menyerang dengan gila. Salah satu kera besar adalah yang tercepat, dan sebagian besar praktisi seni bela diri belum menanggapi. Suara keras kera besar telah menyapu ke arah beberapa orang, menyebabkan hembusan angin. Lebih dari 2.000 tubuh Kaisar Wu sulit untuk bertahan hidup dalam pukulan ini, dan hanya anggota badan dan lengan mereka yang patah. Kekuatan satu pukulan sangat mengerikan. Ini adalah kekuatan Kaisar Wu. Liu Yu menghirup udara dingin. Itu terlalu kuat untuk ditandingi Kaisar Wu. Jika kera besar ini memiliki kecerdasan, mereka akan dapat membunuh mereka semua. Meskipun kelima kera besar itu menghancurkan lebih dari 2.000 Kaisar Wu dalam satu gerakan, kera besar itu juga berada di celah ini, dan semuanya rusak parah oleh banyak latihan seni bela diri di arah lain. Ini sangat meningkatkan moral semua praktisi seni bela diri, dan mereka tidak merasa kasihan pada Kaisar yang sudah meninggal. Namun, pada saat ini, kita semua tahu bahwa kelima kera besar itu berada di ujung badai,
tetapi masing-masing dari mereka sudah memiliki pikiran yang berbeda, dan tidak lagi menyerang dengan gila seperti sebelumnya. Jelas, semua orang bersiap untuk menunggu kelima kera besar Gunung Tai dihancurkan, dan kemudian bergegas untuk mengambil plat nomor.